Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini kita akan membahas tentang omeprazol lagi. Sebelumnya juga udah pernah bahas tentang obat omeprazol kapsul ini. Nah, banyak pertanyaan atau komentar, mungkin kurang jelas ya. Kita bahas sekali lagi ya teman-teman. Dan sebelumnya kita lihat kemasannya dulu. Ini adalah omeprazol, kandungannya 20 mg. Bentuk kapsul lepas tunda, 20 strip. Ini satu strip seperti ini namanya. Jadi ada 20 strip. Satu strip itu ada 10 kapsul. Jadi ini bentuknya kapsul ya teman-teman. Kalau ditekan dia lembek dia kan kapsul, elastis ya. Jadi cara minumnya tinggal dibuka kemasan strip ini, nanti ada kapsulnya tidak perlu dibuka, bisa langsung diminum, nanti akan terlepas sendiri di dalam lambung kita, dan kapsul itu akan larut ya, karena dibuat dari bahan yang bisa larut. Di kemasan obat ini yang penting kita lihat tentunya tanggal kadaluarsanya yang pertama. Yang kedua ada logo-logo obatnya di sini. Ada dua di sini logo obat yang bentuk lingkaran ya, 1, 2. Ini logo obat ini merupakan jenis golongan obat. Kalau logo K latar merah lingkaran hitam ini merupakan obat keras ya teman-teman. Biasanya yang logo seperti ini ada ditulis di kemasannya harus dengan resep dokter ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada dibuat harus dengan resep dokter. Kenapa? Karena obat ini kalau salah dikonsumsi berlebihan atau tidak sesuai dengan resep dokter itu bisa berdampak tidak baik bagi tubuh kita. Tujuan kita minum obat kan agar sehat, tapi malah sebaliknya kalau konsumsi obat secara tidak benar. Dan di bawah ini ada logo generik bacaannya. Ini adalah logo obat generik ya teman-teman. Obat generik itu ada dua model ya, yang berlogo, obat generik berlogo, dan satu lagi obat generik yang ada bermereknya, yang ada mereknya. Obat generik yang bermerek itu seperti, kalau ini generik yang berlogo ya. Obat generik yang ditulis kandungannya, ini kan paracetamol nama obatnya, kandungannya paracetamol juga, itu tanda-tanda salah satu obat generik yang berlogo. Obat generik yang satu lagi Sanmol, kandungannya paracetamol. Obat generik yang bermerek itu atau branded itu mungkin sebagian orang menyalahartikan sebagai obat paten, tapi itu bukan obat paten, itu hanya obat generik yang berlogo ya teman-teman. Obat paten itu harganya tentu lebih mahal, dan sebagian orang mempercayakan obat itu khasiatnya lebih ampuh daripada obat generik. Tapi belum tentu benar ya teman-teman. Kenapa harga obat paten lebih mahal? Karena obat paten itu obat yang ditemukan misalnya oleh salah satu pabrik farmasi yang membuat obat. Jadi saat obat itu pertama ditemukan ada hak patennya. Untuk membuat hak paten itu kan butuh biaya. Dan hak paten, kalau kita punya hak paten, kalau pabrik itu punya hak paten untuk membuat untuk obat yang ditemukan itu, tidak bisa dikeluarkan, obat tersebut tidak bisa diproduksi oleh pabrik yang lain. Makanya harganya lebih mahal. Yang pertama. Yang kedua karena biaya promosinya. Biasa obat paten itu yang diiklankan ya, diiklankan di media-media sosial dan juga di televisi biasanya. Dari itulah obat paten harganya mahal. Hak paten itu kan biasanya 20 sampai 40 tahun. Selepas itu akan jadi obat generik biasanya, seperti ini ya. Akan jadi obat generik. Jadi itu bedanya kenapa obat paten lebih mahal harganya. Dan belum tentu juga obat generik ini khasiatnya kurang dibandingkan dengan obat paten. Yang penting kan kita konsumsi obat itu secara benar, insya Allah akan sembuh. Dan bisa jadi kenapa obat paten lebih cepat sembuh, kadang-kadang orang lebih merasa cepat sembuh, itu bisa ke pengaruh sugesti kita ya. Mungkin kita berpikir karena obat itu lebih mahal, jadi obat itu khasiatnya lebih baik. Karena ada harga kan, ada kualitas, biasanya seperti itu. Karena sugesti kita, jadi kita merasa obat itu lebih ampuh dibandingkan obat generik, obat paten tersebut. Kembali lagi, cara kita mengonsumsi obat itu, cara kita berobat itu mempengaruhi kesembuhan kita juga. Saat kita berobat kepada orang yang kita percayai, yang bisa mengobati kita,
kita harus menuruti apa yang dianjurkan ya. Seperti misalnya saat kita konsumsi obat, kita harus menuruti bagaimana cara-cara yang dianjurkan. Kita harus yakin kepada tempat orang yang kita berobat. Itu salah satu pengaruh kesembuhan juga teman-teman ya. Jangan karena obat generik ini, apalagi sekarang kan ada BPJS, obat ini kan terlihat gratis atau murah, dianggapnya tidak ada efeknya atau kurang efeknya ya, bukan tidak ada, kurang. Jadi sugesti dan keyakinan kita saat berobat itu juga penting, dan berobat tentu pada ahlinya ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke omeprazol, ke obat omeprazol. Obat omeprazol ini adalah obat untuk secara umumnya untuk sakit perut ya, untuk nyeri perut. Ini dia kandungan, ini kan obat generik. Nama obatnya omeprazol, kandungannya omeprazol juga 20 mg. Jadi kalau obat generik itu nama obatnya itu udah standar internasional ya, ditetapkan oleh WHO. Jadi nama kandungannya sama nama obatnya itu sama. Tiap kapsul lepas tunda mengandung 20 mg omeprazol. Udah tadi. Farmakologinya, omeprazol merupakan antisekresi turunan benzimidazol yang kerjanya yang menekan sekresi asam lambung dengan menghambat aktivitas enzim H+ atau K+ ATPase pompa proton pada permukaan kelenjar sel parietal gastrik pada pH di bawah 4. Omeprazol yang berikatan dengan proton H+ secara cepat akan diubah menjadi sulfanomida, suatu penghambat pompa proton yang aktif. Penggunaan omeprazol secara oral menghambat sekresi asam lambung basal dan stimulasi pentagastrik. Indikasi obat ini untuk apa sih obat ini? Indikasinya untuk pengobatan jangka pendek, tukak duodenal, dan yang tidak responsif terhadap obat-obat antagonis reseptor H2. Jadi salah satu fungsinya untuk tukak duodenal ya. Tukak duodenal itu adalah saluran pencernaan, lebih tepatnya bagian usus halus bagian atas setelah lambung. Jadi setelah lambung, saluran pencernaan kan ada usus halus. Yang pertama jumpa itu nama usus halusnya duodenal ya. Usus halus bagian atas, ada luka di situ di dinding duodenalnya, sehingga terjadilah nyeri di bagian perut, tanda-tandanya mual, muntah, bahkan sampai nyerinya ke ulu hati karena produksi asam lambungnya, salah satu penyebabnya. Yang kedua, indikasinya untuk pengobatan jangka pendek tukak lambung. Tukak lambung berarti lukanya ada di dinding lambung, di dalam lambung. Ketiga, pengobatan reflux esofagitis, erosi ulceratif yang telah didiagnosa melalui endoskopi. Esofagitis, ada infeksi di bagian esofagus. Esofagus itu saluran pencernaan di atas lambung. Saluran pencernaan kan setelah mulut, esofagus, lambung, baru duodenal yang pertama tadi. Terakhir, untuk pengobatan jangka lama pada sindrom Zollinger-Ellison. Kontraindikasi pada penderita yang hipersensitif terhadap omeprazol. Dosis dan cara pemberian. Dewasa, dosis dianjurkan 20 mg atau 40 mg sekali sehari, ditelan utuh dengan air. Pada penderita dengan gejala tukak duodenal, pengobatan dan penyembuhan memerlukan waktu 2 minggu. Bagi penderita yang belum sembuh dalam tahap pengobatan awal, biasanya memerlukan periode pengobatan 2 minggu lagi. Pada penderita dengan gejala tukak lambung atau reflux esofagitis, erosif atau ulceratif, pengobatan dan penyembuhan memerlukan waktu 4 minggu. Bagi penderita yang belum sembuh, diperlukan periode pengobatan 4 minggu lagi. Pada penderita yang sukar disembuhkan dengan pengobatan lain, diperlukan 40 mg sekali sehari, dan biasanya kesembuhan dapat tercapai dalam waktu 4 minggu bagi penderita tukak duodenal, atau 8 minggu bagi penderita tukak lambung atau reflux esofagitis erosif ulceratif. Penderita sindrom Zollinger-Ellison.
Dosis awal 20 sampai 160 mg sekali sehari. Dosis ini harus disesuaikan untuk masing-masing penderita dan pengobatan. Sebaiknya hanya diberikan selama diindikasikan secara klinis. Untuk dosis lebih dari 80 mg per hari, dosis harus dibagi 2 kali sehari. Pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal tidak diperlukan dosis khusus. Pasien usia lanjut tidak diperlukan penyesuaian dosis bagi usia lanjut. Anak-anak belum ada pengalaman penggunaan omeprazol untuk anak-anak. Omeprazol kapsul hendaknya diminum sebelum makan. Kapsul ini hendaknya jangan dibuka, dikunyah atau dihancurkan, dan harus ditelan seluruhnya ya. Peringatan dan perhatian, pada penggunaan jangka panjang omeprazol perlu diwaspadai efek sustainnya, hipokolindrik dan hipergastrinemia. Untuk dosis lebih dari 80 mg per hari, dosis harus dibagi 2 kali sehari. Omeprazol sebaiknya tidak diberikan selama masa kehamilan dan menyusui kecuali apabila penggunaannya dianggap penting. Efek samping, omeprazol umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Pada dosis besar dan penggunaan yang lama, kemungkinan dapat menstimulasi pertumbuhan sel ECL atau enterochromafin like cell. Pada penggunaan jangka panjang perlu diperhatikan adanya pertumbuhan bakteri yang berlebihan di saluran pencernaan. Interaksi obat, omeprazol dapat memperpanjang eliminasi obat-obat yang dimetabolisme melalui sitokrom P450 di dalam hati, yaitu diazepam, warfarin, dan phenytoin. Pemantauan penderita yang juga mendapat pengobatan warfarin atau phenytoin sangat dianjurkan. Mungkin perlu menurunkan dosis warfarin dan phenytoin. Tidak ditemukan interaksi dengan propanolol dan theophylline. Omeprazol mengganggu absorpsi obat-obat yang absorpsinya dipengaruhi oleh pH lambung, yaitu ketokonazol, ester, ampicillin, garam besi. Penyimpanan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Seperti biasanya ya. Jadi untuk konsumsinya tadi sudah tertera di sini, hendaknya diminum sebelum makan ya. Oke, sekian tentang omeprazol. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Hope it is useful.